Bapak Ibu Jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Kita mau sama-sama menyambut kedatangan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sorakan, great is our God, great is our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan, Engkau pemilik kehidupan kami, Tuhan. Oh. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar, jauh melebihi segalanya, melebihi apapun yang dapat kita lihat. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan, kami merindukan Engkau. Oh Jesus, kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Yes, Jesus. Kami mau sama-sama bawa pujian kami. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Oh, oh. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Oh Jesus, mari sama-sama kita naikkan sembah syukur kita. Jesus, You're the center of our life.
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya, selamanya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau boleh hadir di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami boleh lewati segala hal ya Bapa. Semuanya oleh karena penyertaan-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Tak akan pernah kami berhenti untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu ya Bapa boleh tumbuh di hati setiap kami dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Doa saya semua Bapak Ibu Saudara, baik itu yang berada di kota wisata, di Kupang, di Soe, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2020, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021 Bapak Ibu. Wow, luar biasa, waktu berjalan begitu cepat sekali. Kita lewati tahun ini dengan masa yang sukar. Selama 10 bulan kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa bebas untuk berkumpul, kita gak bisa bebas untuk beribadah seperti biasa. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kalau kita masih ada, kalau kita masih sehat, itu semua anugerah yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Mari kita belajar bagaimana kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun 2021. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sudah berkata bahwa akan datang masa yang sukar Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita dapat menanggung semua apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita di tahun yang akan datang, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya, kita dapat melewati, kita dapat menghadapi semua tantangan yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Mari saat ini kita belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di masa yang sukar ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki respon yang benar ketika kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit di dalam hidup kita. Respon yang benar yaitu kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit di dalam hidup kita, kita harus belajar untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Apa yang perlu kita ucapkan syukur, baik itu dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, kita harus selalu belajar untuk mengucap syukur. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Keadaan yang baik itu terjadi dalam hidup kita atau keadaan yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika semuanya dalam keadaan yang baik, bisnis lancar, kita dipromosi, kita mengalami kenaikan gaji, ya, kita mengalami keuangan yang lebih dari cukup. Semua anak-anak kita baik, semua keluarga kita baik. Sangat mudah untuk kita mengucap syukur dalam keadaan seperti ini. Tetapi sulit bagi kita mengucap syukur ketika kita mengalami masa-masa yang sukar di dalam hidup kita. Ada saatnya kita mengalami masa yang sukar. Mungkin kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita mengalami gaji kita dipotong. Mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Atau kita difitnah oleh orang lain. Lalu kita mengatakan, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa saya harus mengalami seperti ini Tuhan? Lalu kita mulai mengeluh, kita mulai bersungut-sungut. Itu yang sering terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya sesulit apapun, sesukar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk mengucap syukur.
Sebab mengucap syukur adalah korban kepada Allah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 14a, di situ dikatakan bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Jadi ketika kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, itu adalah sebuah korban kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, dalam kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi, tetapi ketika itu kita bisa mengucap syukur, maka itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan pengucapan syukur kita. Ketika Tuhan senang dengan pengucapan syukur kita, maka itu akan mempercepat kita melewati proses, masalah, kesukaran terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau sedang hadapi, kesukaran apapun yang sedang engkau hadapi, masalah apapun yang sedang engkau hadapi, belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur apapun yang sedang engkau alami. Jangan bersungut-sungut. Ya, ingat bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa kita Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan juga mendengar persungutan kita. Bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, bahkan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan apa yang mereka sungutkan itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat apa yang mereka sungutkan itu terjadi. Di dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai 29, di situ firman Tuhan berkata, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang mereka sungut-sungutkan telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku Bapak Ibu? Jadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Berarti Bapak Ibu, kalau kita bersungut-sungut, itu sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak senang ketika kita bersungut-sungut. Bangsa Israel yang bangsa umat pilihan Tuhan, Tuhan bilang mereka umat yang jahat. Karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah bersungut-sungut. Apapun yang engkau alami, bersyukur. Sebab ketika engkau bersungut-sungut, itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita sungutkan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita berkata, sial, wah sial yang akan terjadi Bapak Ibu. Kalau kita berkata, gagal deh, maka gagalan yang akan terjadi, kegagalan yang akan terjadi, karena itu yang kita katakan. Bangsa Israel berkata, lebih baik kami mati di padang gurun ini,
Dan itu yang terjadi, mereka mati di padang gurun dan mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan itu yang Tuhan lakukan karena itu yang mereka katakan. Jadi Bapak Ibu, daripada kita mengatakan hal yang buruk dan itu terjadi dalam hidup kita, lebih baik kita mengatakan hal-hal yang baik. Supaya hal-hal yang baik itu Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mulai berkata-kata yang baik. Katakan yang baik tentang bisnismu. Katakan hal yang baik tentang usahamu. Katakan hal yang baik tentang suamimu, istrimu, anak-anakmu, pelayananmu, pekerjaanmu. Semuanya katakan hal yang baik. Maka hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang kita katakan itu akan terjadi. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang sukar. Yaitu kita memiliki respon yang benar dengan belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi jalan kita. Kalau kita sedang berada di dalam kegelapan, kita sedang berjalan di dalam kegelapan, Bapak Ibu, kita butuh sesuatu yang menerangi, lampu. Ya, yang menerangi. Kalau zaman dulu mereka pakai pelita. Ya, kita butuh pelita yang menerangi kita. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan supaya kita tidak terantuk batuk, supaya kita tidak jatuh. Demikian juga di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Mungkin kegelapan berbicara tentang masa-masa yang sukar terjadi dalam hidup kita. Kegelapan berbicara dengan sesuatu yang tidak ada harapan. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang tidak ada harapan lagi. Mungkin kita sedang mengalami sakit dan dokter berkata sudah tidak mungkin sembuh. Mungkin anak-anak kita sedang bergumul buat anak-anak kita. Mungkin kita sedang mengalami masalah yang sudah tidak mungkin diselesaikan di dalam rumah tangga kita. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita mengalami masalah, kesukaran, kegelapan di dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu akan menerangi hidup kita. Firman Tuhan itu akan menuntun kita supaya kita tidak salah melangkah, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Kalau orang bilang kamu suka makan apa? Apa yang menjadi makanan kesukaanmu? Ya, jawaban yang pertama yang harus saudara katakan adalah makanan kesukaanku adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa makanan kesukaan kita adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup bukan dari roti, dari makanan, tetapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu haruslah menjadi kesukaan kita. Kita suka sekali membaca firman Tuhan. Kita senang sekali merenungkan firman Tuhan atau ginosko firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi firman Tuhan di sini berkata bahwa kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau supaya apa saja engkau buat berhasil, maka firman Tuhan harus menjadi kesukaanmu. Renungkan itu siang dan malam, maka apa saja engkau lakukan akan berhasil Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Makanan kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama seperti tubuh jasmani kita membutuhkan makanan setiap hari, kita makan sehari 3 kali. Kalau kita nggak makan, tubuh kita tidak sehat, kita tidak bertumbuh, kita tidak kuat. Ya, kita perlu makanan jasmani setiap hari. Tubuh rohani kita juga membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kalau kita tidak memberi makan kepada tubuh rohani kita, maka tubuh rohani kita tidak akan sehat, tidak akan kuat, dan tidak akan bertumbuh. Sehingga kita tidak bisa kuat menghadapi masa-masa yang sukar yang akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teruslah merenungkan firman setiap hari, gnosko firman setiap hari. Firman Tuhan itu haruslah menjadi kesukaanmu setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu perkatakan firman. Ketika kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Perkatakan firman Tuhan. Firman yang menjadi rema di dalam hidup kita harus dikatakan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami berkata-kata. Kita harus memperkatakan apa yang kita percayai. Firman Tuhan yang kita percayai, yang kita renungkan siang dan malam harus diperkatakan. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka apa yang kita perkatakan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi ketika Tuhan berfirman, maka sesuatu terjadi. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Kita lihat ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Di dalam Kejadian 1, kita baca di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi ketika Tuhan berfirman, maka sesuatu terjadi. Ada kuasa penciptaan di dalam kita memperkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkatakan firman Tuhan yang kau baca dan kau renungkan setiap hari. Firman yang menjadi rema, firman yang dikatakan oleh Tuhan, firman yang hidup itu harus engkau katakan. Apa yang engkau percayai harus dikatakan. Supaya itu terjadi di dalam hidupmu. Ada satu kisah yang luar biasa mengenai Yeskiel yang mengalami kuasa dari perkataannya. Kita lihat di dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ firman Tuhan berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang
mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, ini cerita tentang bagaimana Yehezkiel dibawa Tuhan ke sebuah lembah dan melihat banyak tulang-tulang yang sudah kering. Ya Bapak Ibu, kita lihat di situ bahwa tulang yang kering itu disuruh Tuhan supaya Yehezkiel bernubuat supaya tulang-tulang yang kering itu hidup kembali Bapak Ibu. Ini sesuatu yang tidak mungkin secara manusia. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Tulang yang sudah kering, yang sudah tinggal tulang aja, yang gak ada dagingnya, gak ada tubuh yang lengkap, disuruh Tuhan untuk Yehezkiel bernubuat supaya tulang-tulang ini bisa hidup kembali. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin, dan sesuatu yang dikatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi, gak mungkin bisa hidup kembali saudara. Secara manusia wow itu udah gak mungkin ya. Tulang doang bisa hidup, gimana caranya Bapak Ibu? Kalau masih ada daging, masih ada tubuh yang lengkap, masih mungkin lah. Ini tinggal tulang. Ya, tetapi Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapak Ibu. Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan berkata-kata, maka sesuatu terjadi. Oleh sebab itu, Yehezkiel taat. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia taat dan dia bernubuat kepada tulang-tulang yang kering itu Bapak Ibu. Mungkin kita sedang mengalami kekeringan. Kekeringan di dalam rumah tangga kita. Kekeringan di dalam hubungan suami istri. Tidak ada kasih. Kekeringan di dalam bisnis kita. Kekeringan di dalam keuangan kita. Kekeringan di dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Kita mengalami kekeringan di dalam kesehatan kita, mungkin kesehatan kita sedang terganggu, tetapi kita percaya ketika kita perkatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita lewat firman-Nya, maka kekeringan yang terjadi di dalam hidup kita, apapun kekeringan yang sedang engkau hadapi, perkatakan firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yehezkiel, dia taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Maka kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Yehezkiel 30 ayat ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suara-suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Jadi ketika Yehezkiel bernubuat, saudara, maka kuasa penciptaan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dari yang tulang-tulang kering yang gak mungkin ada tumbuh daging Bapak Ibu. Di situ dikatakan ada tumbuh daging. Kulit menutupi dagingnya. Ya, sesuatu yang gak mungkin terjadi ketika Yehezkiel taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dia bernubuat, dia perkatakan, hai tulang-tulang yang kering, hidup kembali, maka tulang-tulang kering itu hidup kembali Bapak Ibu. Wow, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Di situ dikatakan di ayat yang ke-9, maka firman-Nya kepadaku,
Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak-anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Wow, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika Elia taat, dia bernubuat kepada tulang-tulang yang kering itu. Sesuatu yang gak mungkin terjadi Bapak Ibu. Mustahil bisa terjadi. Udah tinggal tulang. Tetapi Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi ketika saudara percaya apa yang Tuhan katakan, engkau harus perkatakan itu terjadi di dalam hidupmu. Kita lihat di sini sesuatu yang gak mungkin terjadi, Tuhan bisa buat sesuatu terjadi. Dari tulang-tulang yang kering, hidup kembali. Dan mereka menjadi suatu tentara yang sangat besar. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Amazing. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin engkau sedang alami. Katakan itu. Mungkin engkau sedang mengalami kesukaran di dalam bisnis, usaha, pekerjaanmu. Katakan bahwa bisnis usahaku akan mengalami kenaikan. Banyak orderan akan datang. Pelanggan-pelanggan yang baru akan datang. Katakan sekalipun sesuatu itu yang sedang kita lihat itu tidak seperti yang kita katakan. Tetapi ketika kita percaya, kita katakan, maka hal itu Tuhan akan lakukan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, persiapkan hidup kita untuk memasuki tahun 2021. Katakan apa yang engkau ingin Tuhan lakukan bagimu di tahun 2021. Katakan mengenai bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pelayananmu. Katakan apa yang engkau ingin Tuhan lakukan itu terjadi di tahun 2021. Maka itu akan terjadi. Tuhan akan lakukan sekalipun itu tidak mungkin. Sekalipun itu tidak ada harapan. Tetapi Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mungkin. Hal yang sudah tidak ada harapan. Tuhan bisa membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin. Hal yang mustahil, yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Tuhan bisa membuat itu terjadi di dalam hidup kita. Asal kita percaya. Asal kita perkatakan apa yang Tuhan ingin kita katakan. Itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hidup kita. Memasuki tahun 2021. Kita semakin tingkatkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan ginosko firman dengan Tuhan. Firman itu menjadi kesukaan kita setiap hari. Terus kita perkatakan apa yang ingin terjadi di tahun 2021. Katakan itu, maka Tuhan akan membuat itu terjadi di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita meresponi firman Tuhan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk engkau perkatakan apa yang engkau ingin terjadi, apa yang engkau ingin Tuhan lakukan bagimu di tahun 2021. Katakan itu kepada Tuhan saat ini juga. Katakan apa yang engkau ingin Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bisnis, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu. Mari katakan itu di hadapan Tuhan saat ini. Sebab ketika engkau mengatakannya dengan iman dan percaya,
Apa yang Engkau ingin Tuhan lakukan di tahun 2021 itu, Tuhan mendengar apa yang Engkau katakan. Tuhan akan melakukannya bagimu. Silakan Bapak Ibu Saudara, perkatakan itu, perkatakan apa yang Engkau ingin terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami bisa melewati tahun 2020 ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Itu semua oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Kami minta kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk memasuki tahun 2021. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Setiap apa yang sudah diperkatakan di hadapan-Mu, itu terjadi, itu Engkau lakukan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa tahun 2021 Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau membimbing kami dan Engkau menuntun kami ya Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri ya Tuhan. Engkau berjalan di depan kami dan Engkau memegang tangan kami. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak buat hari ini Tuhan. Buat firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan berjamuan kudus. Siapkan rotimu, siapkan anggurmu ya. Kita bersama-sama memuji dengan pujian ini. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Angkat roti dan anggur saudara. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Karena kita Dia berikan nyawanya, Dia beri hidupnya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Penebusan-Mu sempurna. Kau berkata sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu telah dinyatakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kirana masyikir.
Thank you Jesus. Yes Lord Jesus. Imani saudara. Saat saudara bersekutu dengan tubuh Yesus dengan darahnya, imani kuasa persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur persekutuan dengan tubuh Yesus. Amen. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan yang darah Yesus. Amin. Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa surgawi, kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna buat kami hingga hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu rasakan, yes Lord, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa surgawi, sebagaimana Engkau menyertai kami di tahun 2020 hingga hari ini Tuhan, kami percaya kalau beberapa hari lagi kami segera meninggalkan tahun 2020 memasuki tahun 2021. Kami percaya Engkau Immanuel yang menyertai kami di tahun 2021. Sekalipun akan ada banyak badai, goncangan, semua keadaan yang tidak pasti, yang tidak menentu di depan kami. Kami selalu tahu ada rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Kami percaya akan ada perlindungan bagi hidup kami, pemeliharaan dan penyediaan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Abah ya Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan dalam kondisi pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan beri kekuatan bagi yang lemah, berikan semangat bagi yang putus asa Tuhan, beri kekuatan baru. Intervensi hidup setiap anak-anak-Mu, lakukan mujizat buat mereka. Pertolongan hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Buat mujizat buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga saudara mereka yang sakit apapun, kami berdoa kuasa Tuhan menjamah oleh kuasa bilur Yesus. Mereka juga disembuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Abah ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Katakan amin, amin, amin. Baik jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama naikkan doa syukur kami buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang semua yang kami deklarasikan tadi Tuhan
melalui persembahan kami itu terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang mampu memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan, berdasarkan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah kali ini ya Bapa. Saat ini kami menerima berkat luar biasa melalui kuasa kasih firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Sheryl Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin hari Tuhan, kami selalu mengikuti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, kami mengikuti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan, itu selaras dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui kuasa kasih firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat Ibu Pendeta Sheryl Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarganya Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya Tuhan, tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, poin yang baru Engkau berikan buat dia Tuhan. Tuhan berkati dan mengurapi dia Tuhan dengan urapan yang baru selalu Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan dia melayani Bapa, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Bram Tuhan sebagai gembala kami, Pak Pendeta Bram Swendun Tuhan, gembala kami Tuhan berkati dia ya Bapa. Dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan buat dia lakukan Tuhan, baik secara online maupun offline Tuhan. Ada hikmat marifat-Mu yang bekerja melalui dia Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna dan ajaib bekerja melalui dia Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat-Mu juga bekerja melalui dia Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Banyak orang berpaling Tuhan kepada Engkau melalui pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga ketiga anaknya Tuhan, berkati dalam studi dan pekerjaan anak-anaknya Tuhan. Berkati berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan tercurah buat keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan, dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu yang selalu Tuhan buat bangsa ini ya Bapa. Ada penyertaan-Mu yang selalu sempurna buat bangsa ini ya Bapa. Karena sampai dengan saat ini Tuhan, kami merasakan Tuhan, jika bangsa ini tetap boleh berdiri Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan dan pelimpahan yang sempurna atas bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, yang bekerja Tuhan, di pemerintahan yang tertinggi sampai terendah Tuhan, berikan mereka Tuhan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, pewahyuan baru Engkau berikan buat mereka Tuhan, terobosan-terobosan baru Engkau berikan buat mereka Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan tetap dapat berdiri tegak Tuhan, menghadapi setiap tantangan dan masalah dalam bangsa ini Tuhan, terutama menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa mulai bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ada unity juga buat bangsa ini ya Bapa. Kami tolak roh pemecah belah buat bangsa ini ya Bapa. Sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan terus berkembang, bertumbuh dengan damai sejahtera yang Engkau berikan buat bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis ya Tuhan, yang bekerja di garis terdepan Tuhan, untuk selalu melayani para pasien COVID-19 Tuhan. Darah Yesus Tuhan menutup bungkus mereka Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan buat mereka untuk melakukan terbaik dalam melayani pasien COVID-19 ini ya Bapa. Bahkan Kau juga memberkati setiap keluarganya masing-masing Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan yang prima untuk mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat ABRI dan juga Polri Tuhan, yang selalu setia Tuhan untuk menjalankan tugas yang memastikan bahwa setiap bangsa Indonesia ini Tuhan dapat menjalankan protokolnya dengan baik Tuhan, protokol COVID-19 ini Bapa. Tuhan berkati mereka ketika mereka bertugas Tuhan di luar rumah, jauh dari keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan juga berkati juga keluarga mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib dan heran ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan akan keluar Tuhan melalui tantangan problema COVID-19 ini Tuhan. Dan kami terima kasih untuk vaksin yang sudah ada Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sehingga proses nanti Tuhan, ketika proses vaksin yang harus diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, semua rakyat ini dapat menerimanya Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, dapat menyembuhkan, dapat juga Tuhan memastikan bahwa kami semua Tuhan dapat aman dalam penyebaran virus COVID-19 ini Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami menyerahkan tahun 2021 Tuhan ke dalam tangan besar-Mu Tuhan. Kami percaya banyak hal-hal yang besar lagi yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang progresif, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang bekerja Tuhan dalam setiap hal Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal yang Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Saya undang setiap jemaat bangkit berdiri. Oke, saya tetap memberikan pesan yang sama supaya masing-masing kita jaga kesehatan kita. Ya, pastikan kita terus ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan juga lingkungan kita sehat, Indonesia juga sehat. Kita berdoa supaya kondisi ke depan menjadi semakin baik tentunya, dan kita akan bisa beribadah bersama-sama secara fisik juga, berkumpul di gereja. Kita doakan semuanya, ya. Oke, dan saya mau ingatkan untuk setiap Kersel tetap aktif, doa fajar juga tetap berjalan, dan kita juga dapat menikmati akhir tahun kita dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau aja, Engkau dahsyat, Engkau perlakukanku dengan ajaib. Amin. Engkau aja, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagiku. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, haleluya. Akui bahwa Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat. Engkau perlakukanku dengan ajaib. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akui Dia pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin, amin. Kau pembuat mujizat, Oh, tiada yang mustahil bagimu. haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dengan segenap hati penuh dengan pengharapan, kau sudah diberkati. Katakan amin. Yes Lord, yes Lord. Tuhan memegang tangan kananmu dan membangun dari kemenangan pada kemenangan, dari iman pada iman yang semakin sempurna, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengejar engkau, akan mengikuti engkau seumur hidup. Itu yang terjadi bagi hidupmu. Katakan amin. Segala berkat ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.